Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, perkenalkan saya Nisa Dwi Kartika, presesi 33 dengan NIM 230630199. Kenalin, nama aku Anissa Nurida Stiani, bisa dipanggil Mbak Nisa. Aku dari 3F dengan NIM 2301063004. Salam kenal. Halo, perkenalkan nama saya Kamila Zara dengan NIM 230106300042. Halo teman-teman, kenalin nama aku Desya Tripahrani dengan NIM 23010630120. Nama saya Hadian Arjunanda, nomor absen 40 dengan NIM 23010630242. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang layanan bimbingan dalam bidang belajar dengan tema Bangun Mimpi Wujudkan dengan Giat Belajar. Disimak baik-baik ya videonya. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang pentingnya mimpi dan cita-cita. Nah, anak-anak, pernahkah kalian bermimpi ingin menjadi dokter, guru, polisi, atau bahkan astronot? Mimpi adalah seperti kompas yang menunjukkan arah tujuan kita. Dengan memiliki mimpi, kita jadi tahu apa yang ingin kita capai dan bagaimana cara mencapainya. Bayangkan kalau kalian sedang naik perahu tanpa tahu kemana tujuannya. Tentu saja kalian akan kebingungan kan? Nah, mimpi adalah tujuan itu. Mimpi memberikan semangat dan arah agar kalian tahu kenapa harus belajar, kenapa harus berusaha, dan kenapa tidak boleh menyerah. Mimpi itu seperti benih yang perlu dirawat. Coba bayangkan mimpi kalian seperti menanam benih di kebun. Jika ingin tumbuh besar dan menjadi pohon yang kuat, kalian harus menyiraminya dengan rajin belajar, memupuknya dengan rasa ingin tahu, dan menjaganya dari malas-malasan. Mimpi juga membuat kita berani bermimpi lebih besar lagi. Ketika kalian punya cita-cita, kalian jadi tahu apa yang kalian harus lakukan. Kalian akan terus berusaha meskipun kadang-kadang ada rintangan di depan. Cita-cita juga membuat kita tidak takut untuk bermimpi lebih besar lagi, seperti ingin membantu banyak orang atau menciptakan sesuatu yang hebat. Jadi, apa mimpi besarmu? Cobalah berpikir apa yang ingin kalian capai di masa depan. Apapun mimpi kalian, jangan takut untuk memulainya dari sekarang. Berani bermimpi, berani berusaha, dan yakin bahwa suatu hari nanti kalian akan berhasil mencapainya. Yang selanjutnya adalah peran belajar dalam mewujudkan mimpi. Nah, belajar memiliki peran penting dalam mewujudkan mimpi, karena melalui proses belajar, kita dapat memperluas pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan impian kita, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan problem solving, serta membentuk ketekunan dan disiplin. Selain itu, belajar juga membangun kepercayaan diri dan menumbuhkan motivasi untuk terus maju, karena kita dapat melihat hasil dari usaha yang telah dilakukan. Nah, secara keseluruhan, belajar adalah fondasi utama yang memperkuat dan mempersiapkan kita dalam meraih impian, karena setiap mimpi membutuhkan usaha dan ilmu untuk mencapainya. Next, ada strategi belajar yang efektif digunakan oleh anak-anak sekolah dasar. Nah, di sini yang pertama ada memahami gaya belajar anak. Setiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda, seperti visual, belajar dengan gambar, auditori, belajar dengan mendengar, atau kinestik, belajar dengan aktivitas fisik. Mengenali gaya belajar membantu anak menyerap materi lebih cepat dan efektif, atau bahkan anak juga menyukai pembelajaran dengan video interaktif. Nah, yang kedua, ada membuat jadwal belajar. Jadwal belajar yang mengatur membantu anak membiasakan diri dan mengembangkan disiplin. Tentukan waktu belajar yang tetap setiap hari dan menyeimbangkan dengan waktu bermain. Jadwal juga memudahkan anak mengatur prioritas sehingga setiap mata pelajaran bisa dipelajari dengan cukup. Nah, yang ketiga ada suasana belajar nyaman. Lingkungan belajar yang nyaman, terang, dan bebas dari gangguan sangat penting. Pastikan anak memiliki tempat khusus yang kondusif untuk belajar agar mereka bisa fokus. Yang keempat ada diskusi dan tanya jawab. Ajak anak berdiskusi dan bertanya tentang materi yang dipelajari. Proses tanya jawab melatih kemampuan berpikir dan kritis yang membantu anak memahami materi secara lebih baik daripada sekedar membaca atau mendengar penjelasan. Yang kelima, membuat catatan penting. Membuat catatan singkat dengan poin-poin penting membantu anak mengingat informasi yang perlu dihafal atau dipahami. Anak bisa menggunakan warna-warna atau gambar sederhana untuk menjadikan catatan lebih menarik dan mudah diingat. Yang terakhir adalah lakukan latihan dan ulangi materi. Latihan soal atau kuis singkat membantu memperkuat pemahaman anak tentang materi. Mengulangi materi setelah beberapa waktu juga membantu anak mengingat lebih lama dan menguasai materi lebih baik.
Motivasi dan juga disiplin diri itu merupakan kunci untuk meraih sebuah cita-cita. Bayangkan, kami itu sedang mendaki gunung yang tinggi. Mimpi dan juga cita-cita itu adalah puncaknya. Dan kamu adalah pendaki hebat yang sedang berusaha mencapainya. Nah, dalam perjalanan ini, motivasi dan disiplin diri itu adalah bekal yang sangat penting agar kamu itu bisa terus berjalan sampai ke puncak. Nah, apapun yang kamu cita-citakan bisa diraih dengan langkah kecil setiap hari. Belajar itu adalah perjalanan dan juga setiap pelajaran itu membawa kamu selangkah lebih dekat pada tujuanmu. Percayalah pada diri sendiri dan juga ingat, setiap usaha itu yang kamu lakukan hari ini akan membawa hasil yang baik di masa depan. Oke anak-anak, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengatasi kesulitan belajar di sekolah dasar. Kesulitan belajar yang sering dijumpai di sekolah dasar itu ada 3 ya anak-anak. Yang pertama, malas belajar dan mengerjakan PR. Yang kedua, lebih suka bermain daripada belajar. Yang terakhir, takut atau malu bertanya kepada guru. Nah, dari 3 kesulitan belajar itu ada cara mengatasinya anak-anak. Yang pertama, cara mengatasi malas belajar dan mengerjakan PR, anak-anak bisa meminta tolong kepada orang tua untuk membantu mengerjakan PR. Dan yang kedua, belajar bersama dengan teman-temannya untuk mengerjakan PR-nya dan juga belajar. Kemudian yang kedua, cara mengatasi kesulitan belajar kedua, yaitu lebih suka bermain daripada belajar. Itu dengan caranya guru bisa melakukan permainan selama pembelajaran agar anak-anak tidak bosan atau jenuh di kelasnya. Dan yang kedua, juga guru juga bisa membentuk kelompok agar anak-anak bisa belajar bersama dengan teman-temannya. Nah, untuk kesulitan yang ketiga, yaitu takut atau malu bertanya kepada guru, anak-anak bisa dengan cara menulis sesuatu dan memberikannya kepada guru. Ataupun kalau misalnya malu juga, anak-anak bisa bertanya kepada teman sebangkunya ataupun teman sebayanya untuk bertanya bagaimana pelajaran tadi dan dijelaskan secara detailnya. Oke, dari 3 kesulitan belajar itu sudah diatasi. Bahwasanya setiap masalah dapat solusinya. Oke, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Jadi teman-teman, mimpi itu adalah petunjuk yang membantu kita tahu apa yang ingin kita capai di masa depan. Lalu belajar itu adalah cara untuk membuat mimpi itu menjadi kenyataan. Nah, dengan mempunyai mimpi, kita itu jadi semangat untuk berusaha. Belajar itu penting agar kita pintar dan mempunyai banyak pengetahuan. Cara belajar yang baik adalah tahu cara belajar yang paling cocok, seperti membuat jadwal, belajar di tempat yang nyaman, berdiskusi, membuat catatan, dan juga sering latihan. Lalu, motivasi dan disiplin itu juga penting. Motivasi membuat kita semangat dan disiplin itu membantu kita rajin belajar setiap hari. Meski ada hambatan, seperti malas belajar atau takut bertanya, tetaplah fokus pada mimpi besar kita dan teruslah berusaha. Semangat! Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada salah atau kurangnya, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!